Hai, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Pak Dustin, Mbak Im, dan rekan-rekan semua. Barangkali ada yang belum kenal, saya Dadang Budiaji. Saya diminta Pak Dustin untuk membantu memberikan konsultasi bidang sumber daya manusia. Dan di pertemuan kali ini, isinya adalah saya mau sharing tentang satu materi yang sangat penting. Materinya adalah training for trainers, ya, pelatihan untuk para pelatih, ya, atau pelatihan untuk para instruktur. Barangkali saya perlu cerita sedikit latar belakangnya, ya, kenapa kita adakan sesi pelatihan training for trainers ini. Ya sebenarnya ini adalah training yang sifatnya baru inisial sebenarnya, karena durasi kita juga pendek, hanya 2 jam. Ya. Untuk lebih mendalam harus ada kelanjutannya dan harus ada prakteknya, latihan-latihannya gitu ya. Kalau lihat program-program serupa ya yang diselenggarakan terutama secara offline ya, itu bisa 2 hari penuh sebenarnya, workshop 2 hari penuh ya, dan ada latihannya, ada simulasinya begitu ya. Jadi ini sih sebenarnya baru materi pengantar sebenarnya, tapi saya coba bikin sekomprehensif mungkin dan lebih fokus kepada tujuan kita sebagai orang yang ada di lapangan gitu ya. Jadi ini menurut saya materi yang sangat penting gitu, dan mungkin juga banyak perusahaan yang nggak menyadari bahwa salah satu kunci sukses sebuah perusahaan adalah bagaimana membentuk SDM-nya itu menjadi kompeten, siap pakai ya, siap melaksanakan job description-nya dengan baik, dengan efektif ya. Jadi latar belakangnya itu sebelum ini kita pernah membahas tentang program pemagangan. Mungkin pernah dengar ya program pemagangan itu ya. Jadi pemagangan itu adalah program awal yang biasa kita berikan kepada karyawan-karyawan yang baru masuk. Terutama karyawan-karyawan yang belum memiliki skill yang dibutuhkan. Misalnya baru lulus sekolah, ya, masuk ke kita, belum siap pakai, belum punya skill. Ya. Nah, di sisi lain kan perusahaan juga punya kewajiban, diantaranya misalnya memberikan upah sesuai upah minimum. Hanya yang jadi soal kan karyawan baru ini belum bisa apa-apa gitu ya, dan nggak mungkin gitu langsung mendapatkan upah sekian gitu ya, sementara dia sendiri masih belajar. Nah, salah satu solusinya adalah kita perlu menyelenggarakan program pemagangan ini. Ya. Kalau pemagangan itu kan pembelajaran yang sifatnya lebih kepada on the job gitu ya. Jadi agak berbeda dengan kursus-kursus gitu ya. Kalau ini kan kita ini pelaku usaha, industri gitu ya. Jadi tentu karakteristik dari program belajarnya itu berbeda ya. Jadi lebih aplikatif ya. Nah, untuk pemagangan ini tentu perjanjiannya adalah bukan perjanjian kerja ya, tapi perjanjian pemagangan ya. Dan yang kita berikan sebagai imbalan kepada peserta magang ini, ya, kita akan memberikan uang saku. Gitu. Jadi belum menjadi karyawan ya. Dan durasinya bisa bervariasi tergantung tingkat skill yang mau dicapai. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Gitu ya. Kalau pengalaman di tempat saya sendiri, ya saya di industri garment, kami juga menyelenggarakan itu karena banyak karyawan yang baru kami rekrut itu belum siap pakai. Ya, kalau di garment itu kan proses utamanya adalah menjahit. Ya, Anda tahu sendiri menjahit itu kan satu skill yang tidak bisa dengan waktu cepat itu orang mahir begitu ya. Apalagi dituntut kecepatan yang cukup tinggi dengan mesin yang boleh dibilang mesin-mesin modern yang kebanyakan mereka tidak temukan di tempat kursus gitu mesin-mesinnya gitu ya. Jadi mau nggak mau sekalipun dia pernah kursus nggak bisa langsung gitu ya. Jadi harus kita latih dulu. Nah, yang jadi persoalan adalah bahwa banyak para atasan atau supervisor di lapangan itu di dalam melatih karyawan baru khususnya itu belum dibekali know-how-nya ya. Bagaimana tata caranya untuk bisa memberikan pelatihan atau pembinaan kepada karyawan baru ini dengan efektif. Nah,
untuk keperluan itulah, jadi sebelum ini juga Pak Dastin menyampaikan bahwa ini adalah satu hal yang perlu, gitu. Karena kalau pemagangan ini kan sebenarnya yang harus jadi instruktur itu terutama para atasan, ya. Dan memang kalau di dalam konsep manajemen yang modern sebenarnya dikatakan ya bahwa every manager is trainer. Setiap manajer atau setiap atasan itu adalah harusnya pelatih, harus bisa menjadi pelatih yang baik. Karena kunci membentuk anak buah atau anggota tim yang efektif, yang kompeten itu adalah bagaimana kita membentuk ya, keterampilan mereka itu. Jadi itu saya kira latar belakangnya, gitu ya. Dari Pak David mungkin sedikit mau opening dulu ini untuk teman-teman kenapa training ini kita perlukan. Silakan Pak. Melengkapi yang saya sampaikan tadi Pak. Silakan. Jadi kemarin itu kita bahas apa ya, tiba-tiba kok butuh training for trainer ya? Ya, yang tadi itu orang baru kan belum saya pakai, tapi misalnya harus dibayar Iya, upah minimum ya. Ya. betul. Jadi kita butuh pemimpin-pemimpin ini supaya bisa sharing ilmu kalian ke teman-teman kayak gitu. Jadi membagikan ilmu supaya ya pekerjaan yang ada itu supaya merata. Jangan sampai di satu sisi orang yang bisa itu dibebankan banyak, tapi justru orang yang nggak bisa itu malah nggak dikasih kerjaan. Ya sebenarnya nggak fair juga buat kalian yang kerjanya bagus, ya kan. Nah daripada tenaga kalian dibuang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari, mending kita pakai tenaga itu untuk mentraining teman-teman yang lain supaya load pekerjaannya itu supaya bisa merata. Gitu. Dan ya perusahaan yang bagus yang membuat ini ya pegawai-pegawainya semakin pintar kayak gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Dasin. Jadi itu ya, jadi tujuannya adalah justru ini kalau menurut saya, ini dari kacamata orang HRD ini tuh adalah program yang sangat penting, gitu ya. Jadi idealnya bahwa setiap atasan itu bisa melatih sendiri bawahannya, ya. Dan pemagangan modern ya yang dilakukan riset juga oleh lembaga-lembaga terkemuka adalah bahwa setiap orang di perusahaan itu harus bisa menjadi pembelajar dan pengajar, gitu ya. Jadi misalnya saya udah lama di perusahaan tapi ada bidang tertentu yang saya nggak ngerti, saya bisa saja belajar dari seorang staf di departemen lain misalnya tentang IT misalnya, supaya saya mengerti. Jadi siapapun sebenarnya di perusahaan itu idealnya harus bisa menjadi pelatih, baik untuk bawahannya sendiri maupun untuk teman di departemen lain yang memang membutuhkan keahlian tersebut. Saya kira itu sebagai latar belakangnya. Saya akan sharing dulu ya, ini presentasinya. Nanti di tengah presentasi kalau ada yang mau ditanyakan juga jangan sungkan-sungkan, raise hand aja. Boleh bertanya gitu kalau ada yang merasa kurang jelas. Rekan-rekan udah dapat ya materinya ya. Jadi kemarin itu saya kirim file PDF materinya dan ada videonya. Jadi kenapa saya pakai video ya? Supaya secara gamblang gitu ya kalau teknis di lapangan itu seperti apa gitu ya. Dan kalau saya biasanya memberikan ini bisa sehari penuh, pernah juga 2 hari penuh gitu ya untuk training ini, dan setiap peserta itu diberi kesempatan untuk mempraktekkan ya prinsip-prinsip dan contoh-contoh yang diberikan dalam pelatihan ini. Baik, saya akan mulai sharing dulu. Sudah muncul? Sudah, Pak. Ya, oke.
inilah materi kita ya, Training for Trainers dengan subjudul bagaimana kita menjadi trainer yang efektif. Kalau Anda lihat ini beberapa ilustrasi, itu adalah situasi dan suasana bagaimana seorang atasan sedang memberikan arahan, instruksi ya, dan pelatihan untuk anggota timnya ya. Ini contoh lah kalau di dunia industri ya. Kalau di dunia saya garment itu ya seperti yang sebelah kanan bawah ini ya, bagaimana seorang supervisor mengajari seorang operator jahit gitu ya. Kemudian ini di suatu bengkel mesin itu ya, pengeboran logam atau metal ya. Kalau di Pia mangkok mungkin mirip-mirip yang seperti ini suasananya ya, suasana seperti di kitchen gitu ya, sedang memproses pekerjaan dan ini sedang dilatih gitu ya. Suasananya seperti itulah kalau kita sedang mengajari atau melatih anggota tim kita ya. Nah, apa yang mau kita capai di dalam sesi 2 jam ini ya. Jadi ada beberapa sasaran ya. Dan training yang baik harus dimulai dengan ini, dengan slide ini. Karena supaya jelas tujuannya apa gitu kan. Jadi terukur. Jadi jangan sampai kita ini berbicara banyak tapi tujuannya tuh nggak jelas, nggak clear gitu ya. Jadi ini saya perlu sampaikan bagian awal yang pertama yang penting kita siapkan kalau kita mau melatih anak buah kita adalah kita menyusun sasaran belajar dulu. Nih, sasaran belajarnya apa? Ya. Jadi untuk sesi kita ini sasaran belajarnya adalah peserta dapat, jadi ini yang diharapkan tercapai sesudah sesi ini selesai. Pertama, diharapkan peserta dapat menjelaskan definisi trainer dan syarat skill yang dibutuhkan oleh seorang trainer. Ya. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan model ADIE, ya ini singkatan sebenarnya, jadi ADDIE, ADIE di dalam mengelola program training. Ini perlu saya perkenalkan kepada Anda semua, karena model EDI atau konsep EDI ini hampir dipakai di seluruh dunia oleh mereka yang bergerak di bidang pelatihan. Ya, jadi ini sangat fundamental, sangat fundamental. Ya, ibarat beginilah, orang Malang itu nggak akan disebut orang Malang kalau nggak tahu lokasi alun-alun Malang ada di mana, kayak gitu, mirip begitu ya. Atau kalau orang Muslim misalnya, aneh juga orang Muslim tapi nggak hafal Al-Fatihah gitu ya. Jadi sama juga orang pelatihan ya tidak ngerti apa yang namanya EDI itu belum afdol gitu ya, belum sah gitu ya. Nah ini yang kedua yang mau kita coba capai. Yang ketiga adalah menjelaskan karakteristik atau sifat-sifat seorang trainer yang efektif ya. Tentu kita tahu ya waktu kita sekolah dulu juga ya ada guru yang enak, ada yang enggak gitu, yang kita mudah ngerti, ada yang kita kok nggak ngerti sih sama guru ini gitu ya. Nah, tentu kita berharap bahwa semua guru, semua pelatih itu bisa mengajarkannya dengan efektif dan kita juga bisa menikmati proses belajarnya dengan baik. Ya. Tentu itu memerlukan sifat-sifat ya. Misalnya kita senang guru yang humoris, kita senang guru yang nice ya, menyenangkan, kemudian apa yang diterangkannya itu ringkas, padat, jelas, tidak putar-putar ke sana kemari ya, itu beberapa sifat ya. Kemudian yang berikutnya diharapkan peserta dapat memahami perbedaan antara konsep, nah ini justru bagian pentingnya ini mulai mengerucut ya, perbedaan antara konsep dan metode telling, showing, instructing. Nah 3 hal ini orang-orang pelatihan pasti sudah mengerti dan tahu perbedaannya apa gitu ya. Dan terakhir ini yang diharapkan ya untuk nanti diterapkan oleh rekan-rekan di pekerjaan masing-masing, yaitu dapat menerapkan langkah-langkah dan prinsip-prinsip instructing dengan baik dan benar ya. Jadi justru ini nanti ya. Nah, tentu ini supaya hasil pelatihan kita ini atau sesi ini berdampak cukup besar dan ada hasilnya, maka apa yang saya sharingkan ini kemudian nanti harus rekan-rekan semua praktekkan ya di dalam pekerjaan masing-masing ke anggota tim kita, terutama anggota tim yang memang relatif masih baru, belum menguasai keterampilan yang dibutuhkan ya. Nah itulah sasarannya ya. Nah bicara tentang metode pelatihan yang baik sesuai dengan pola manajemen yang harusnya bagaimana ya. Biasanya sasaran belajar ini kan harus dievaluasi, tercapai atau tidak. Ya.
biasanya disarankan sekali bahwa sebelum training itu dilakukan dulu pre-test. Pre-test itu adalah tes sebelum training. Ya kebanyakan hasilnya jelek karena pasti kayak jelek dong karena belum dapat ilmunya, belum banyak dapat materinya. Nah, nanti setelah training selesai dilakukan lagi tes berikutnya yang disebut post test. Post test itu adalah ujian sesudah pelatihan selesai. Ya, nanti dilihat perbedaannya. Apakah nilainya itu bertambah atau tidak? Dan berapa persen bertambahnya? Ini adalah untuk mengukur ya. Jadi untuk mengukur apakah sasaran belajar ini tercapai atau tidak, yaitu dengan melakukan pre-test sebelum training dan post-test sesudah training. Ya, itu kemudian nanti kita lihat perbandingannya. Ya, apakah ada perbaikan atau tidak dan sebesar apa perbaikannya ya. Nah, biasanya kalau kami menerapkan yang disebut passing grade. Misalnya minimum harus bisa menjawab pertanyaan atau mempraktekannya itu 70% misalnya minimal ya passing grade. Kalau enggak berarti belum bisa lulus tuh, belum dapat sertifikat. Gitu ya. Jadi harus diulang lagi ya, mungkin ujian ulang remedial begitu atau ikut lagi training dari awal begitu. Ya. Nah, ini penting sasaran belajar itu. Ya, karena untuk bisa menentukan apakah pelatihan kita ini efektif atau tidak. Nah, yang dimaksud efektif itu kan sasarannya tercapai atau tidak. Nah, itulah yang dimaksud dengan efektif. Jadi ini bagian penting di awal ya. Jadi rekan-rekan di awal itu harus bisa menyusun ini. Sasaran belajarnya apa dulu. Ya. Misalnya kalau di tempat saya, misalnya di industri garment, setelah pelatihan ini diharapkan peserta dapat melaksanakan proses menjahit lurus dan melingkar dengan rapi. Nah, itu misalnya. Ya. Kemudian bisa menyebutkan komponen-komponen dari mesin jahit yang digunakan. Itu satu contoh. Ya. Nanti kan diuji gitu, sesudah itu tuh. Betul nggak? Dia bisa menjelaskan komponen-komponen mesin jahit dan kegunaannya. Kemudian apakah dia bisa mempraktekkan, menjahit lurus dan melingkar dengan rapi. Ya. Nah, itulah cara untuk mengukur apakah sebuah pelatihan itu efektif atau tidak. Baik, lanjutannya. Nah, kita mulai dengan ini ya. Jadi materi berikutnya itu sebenarnya adalah tergantung dari apa yang disebutkan dalam sasaran. Sasarannya apa? Dan pentingnya sasaran ini juga supaya membuat kita on the track. Tetap pada jalur materinya apa yang mau diajarkan itu sesuai sasarannya. Jadi tidak berkelana kemana-mana gitu, ngalor ngidul gitu ya. Karena sering seorang trainer yang kadang kalau udah memberikan training itu bisa cerita kemana-mana, malah materi yang utamanya terlupakan. Itu yang sering terjadi. Ya, jadi ini juga penting sebagai apa? Peta ya, peta jalan. Ya, bahwa selama proses training itu kita harus on the track, jangan belok ke sana kemari, gitu ya. Nah ini yang pertama. Definisi trainer. Ya, trainer itu kan kalau lihat kamus itu biasa diterjemahkannya kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Pelatih. Ya. Ada juga yang menyebutnya instruktur, ya. Ada juga yang menyebutnya pembimbing, gitu ya. Ada juga yang menyebutnya mentor, ya. Nah, itu sebenarnya ada perbedaannya masing-masing itu, tapi secara umum banyak kemiripan, Ya. Di sini dikatakan definisi trainer. Trainer adalah orang yang memiliki kompetensi untuk memberikan pelatihan kepada peserta training. Ya, bisa saja juga karyawan baru, ya. Agar bisa memiliki keahlian atau meningkatkan skill diri ya, pada mereka itu ya, sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan sasaran. Tugas trainer yang paling vital adalah membimbing dan mendampingi peserta pelatihan untuk meningkatkan skill atau keterampilan. Nah itulah definisi dan tugas dari seorang trainer. Nah tentu untuk melaksanakan tugas tadi ya, yaitu membimbing, mendampingi peserta pelatihan itu, seorang trainer ya, seorang pelatih atau instruktur itu perlu memiliki keterampilan tertentu, skill tertentu ya. Nah, ini yang kemudian rekan-rekan juga bisa melakukan penilaian diri, evaluasi diri, skill yang mana yang saya mesti tingkatkan ya. Karena kalau itu ditingkatkan berarti efektivitas kita sebagai pelatih itu akan meningkat juga. Pertama nih, ya, skill yang dibutuhkan. Itu keterampilan public speaking, berbicara di depan orang, ya.
public speaking atau storytelling, ya, mendongeng lah, bercerita, gitu ya, storytelling yang sangat memukau. Ya, kalaupun tidak terlalu memukau, sebagaimana para pembicara-pembicara hebat gitu ya. Ya, yang penting pokoknya mereka ngerti apa yang kita omongin, minimal gitulah. Ya, karena memang kadang ini tuh juga berkaitan dengan bakat ya. Ada orang yang punya bakat sebagai storyteller, ada yang kurang gitu. Tapi kalau saya sangat percaya, kalau yang namanya keterampilan itu kan bisa dilatihkan, bisa dipelajari. Jadi sepanjang itu bisa dipelajari, ya sebenarnya semua orang bisa itu mencapai keterampilan tersebut. Nah, itu yang pertama ya. Public speaking dan storytelling. Bagaimana bertutur ya. Bertutur dengan baik ya. Nggak memukau juga yang apa-apalah. Yang penting pokoknya apa yang kita ceritain orang ngerti begitu ya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan membaca efektif dan mencintai buku. Jadi harusnya dia pembelajaran tangguh. Nah, cuman ini kan untuk kategori trainer secara umum ya. Kalau kita nih sebagai atasan yang ada di pabrik, ada yang ada di lapangan, mungkin yang ini tuh sebenarnya tidak terlalu dituntut gitu ya. Karena ini cocoknya mungkin untuk training yang sifatnya agak akademik gitu ya, yang memerlukan landasan teori yang cukup banyak gitu. Maka ya kalau seperti saya, karena saya juga dosen, mau nggak mau gitu ya, harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di bidang saya. Kalau enggak, ya saya bisa ketinggalan gitu ya. Tapi kalau kita yang ada di lapangan, di pabrik, mungkin tidak dituntut terlalu banyak itu untuk membaca buku. Hanya mungkin kalaupun dituntut itu adalah mengenai teknik-teknik baru ya, metode-metode baru yang kita temukan di industri yang sejenis. Misalnya industri makanan, ya, industri pastry misalnya, apa ya, metode dan teknik-teknik yang terbaru. Ya artinya sebenarnya tetap juga kita harus melakukan upgrading. Jangan apa ya, jangan jadi katak dalam tempurung begitu. Kita harus selalu mengetahui ya. Makanya kadang kita orang-orang kerja ini perlu juga yang disebut studi banding ya, benchmark, melihat industri sejenis sudah nyampe mana gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kemampuan untuk mengonsep atau merancang sebuah pelatihan efektif ya. Ibaratnya kita mau bikin rumah ya. Jadi kalau program pelatihan itu anggaplah seperti sebuah rumah. Kan harus dirancang dulu, harus dibikin dulu gambar modelnya, gambar arsitekturnya. Ya. Kalau nggak didesain dulu, ya nanti bisa kemana-mana, gitu, nggak jelas. Ya. Jadi segala sesuatunya harus dirancang, harus ada perencanaan, ya. Merancang sebuah pelatihan. Nah, kemudian yang keempat adalah kemampuan menulis dan merancang slide. Jadi seperti saya nih ya. Saya kan menyampaikan slide, dia nyari-nyari video yang cocok, ya karena kan kalau hanya sekedar dengerin orang ngomong juga kadang boring gitu ya. Jadi kalau saya sih secara offline tuh biasa mengkombinasikan antara presentasi, diskusi, ya, kemudian simulasi, nonton video, ya kadang games, ya. Jadi itu adalah metode-metode ya. Dan kadang saya juga butuh peraga-peraga. Ya bukan hanya sekedar PowerPoint yang kita display ya pada LCD proyektor begitu ya. Ada banyak cara ya. Dan kalau Anda ingat misalnya dulu waktu belajar bahasa Inggris misalnya di sekolah, itu guru bahasa Inggrisnya menggunakan banyak peraga ya. Dan kita akan dilatih untuk mengucapkan ya kata-kata dalam bahasa Inggris. Itu kalau saya melihat bahwa di antara semua guru yang pernah saya alami dulu waktu SMP, terutama ya SMP, SMA, itu guru bahasa Inggris kreatif sekali. Gitu. Dia banyak sekali peraganya, ya, untuk membantu kita belajar bahasa Inggris itu dengan lebih baik. Ya. Dan itu kan setiap orang diminta mengucapkan, terus diputar dalam kelas itu kayak gitu. Nah itu yang disebut bahwa kita harus bisa menulis dan merancang slide atau peraga. Ya. Tidak selalu slide, ya, tidak selalu. Peraga itu kan bisa berbentuk benda, begitu. Bisa berbentuk games atau apapun yang memang diperlukan untuk membantu orang memahami, ya, atau bisa mempraktekkannya. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Ya. Kepemimpinan ini terutama adalah kemampuan mempengaruhi, ya, dan mengarahkan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita bicara training misalnya dalam bentuk kelas, ya, seperti saya mengadakan kelas workshop misalnya, pesertanya bisa
20-30 orang gitu ya, atau bahkan lebih ya. Kalau saya misalnya untuk tim building itu peserta bisa rata-rata 60-70 orang gitu, untuk satu angkatan gitu ya. Itu kombinasi antara indoor sama outdoor ya. Ada yang sifatnya teoritis, ada yang sifatnya praktis ya, dalam bentuk games outdoor gitu ya, sehingga fun ya, para peserta bisa mengikuti ya dengan menyenangkan gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mengatur para peserta ini supaya on the track sesuai dengan proses belajarnya. Maka memang perlu jiwa kepemimpinan, harus bisa mempengaruhi dan mengarahkan para peserta. Kemudian yang berikutnya adalah dituntut keterampilan atau skill berpikir kreatif dan solutif. Ya, berkreasi, menciptakan sesuatu yang baru, tata caranya misalnya, dan solutif terhadap masalah yang ada. Ya, misalnya ada peserta pelatihan yang mengalami kesulitan untuk memahami sesuatu. Ya, kita harus kreatif dan solutif untuk membantu yang bersangkutan lebih mudah. Ya. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah kemampuan training dan fasilitator yang baik. Ya. Memfasilitasi itu beda dengan mengajarkan, gitu ya. Kadang memfasilitasi itu kita hanya misalnya mencoba memfasilitasi diskusi kelompok, misalnya bagaimana supaya kelompoknya hidup, ya, dinamis ya, di dalam berdiskusi, bertukar pikiran. Nah, itu kan fungsi kita sebagai fasilitator, bukan sebagai narasumber, berbeda kan, gitu. Ya. Nah, itulah diantaranya beberapa skill atau keterampilan seorang trainer. Ya. Nah, kita masuk kepada sasaran berikutnya yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah satu model yang kayaknya wajib gitu ya, fardu ain gitu ya. Seorang yang bergerak di bidang pelatihan harus paham ini, yang disebut ADY. Apa sih yang disebut model pelatihan ADY? Model ADY adalah proses umum yang secara tradisional digunakan oleh desainer instruksional, desainer pelatihan, ya, dan pengembang pelatihan. Ya, jadi ini adalah pakem begitu yang kayaknya sejak puluhan tahun yang lalu sampai dengan sekarang itu dipakai ini, ya, pola ini, model ini. Ya. Jadi kayak kalau dalam ibadah rukunnya lah, rukunnya apa? Gitu. Syarat dan rukunnya apa? Kalau syarat dan rukunnya tidak dilakukan atau ada yang terlewat itu pasti tidak sah ibadahnya, gitu ya. Kayak gitulah. Ya. Ada 5 fase. Jadi ADY ini kan sebenarnya singkatan, gitu ya. 5 fase. A-nya analisis, yang gini nih. Ya. D yang pertamanya adalah desain, yang ini. Ya. D yang ketiganya development, develop. Ya, di sini pengembangan, diterjemahkannya. Kemudian I-nya adalah implementasi. Ya. E-nya itu evaluasi. Jadi ini adalah suatu siklus, berputar ini. Nanti balik lagi ke A. Ya, masuk lagi ke D, design, develop, implement, evaluate, balik lagi ke analisis. Jadi ini suatu siklus. Kadang ini menjelaskan gambar ini bisa sejam ini, gitu ya. Karena ada di breakdown itu ya, masing-masing ini seperti apa. Ya. Nanti saya ceritakan secara garis besar apa, karena ini bagian penting gitu. Kalau seorang pelatih tidak paham konsep ADY ini, ya dikhawatirkan justru pelatihannya tidak efektif. Ya. Mewakili pedoman yang dinamis dan fleksibel untuk membangun alat pendukung pelatihan dan kinerja yang efektif. Nah, ini saya ceritakan sedikit dari masing-masing tahap ini ya. Jadi 5 jurus pelatihan gitu ya. Yang pertama adalah analisis. Jadi di dalam analisis ini kita harus melakukan analisis kebutuhan. Jadi sebenarnya peserta pelatihan itu butuhnya apa? Materi apa? Skill apa? Jangan sampai kita memberikan satu materi tertentu, tapi mereka dia tidak butuh. Bukan itu yang mereka butuhkan. Jadi tahap pertama itu perlu analisis kebutuhan dulu. Apa kebutuhannya? Ya. Kemudian persyaratan, tugas apa yang akan dilakukan. Ya kalau kita di industri, di dunia kerja, ya kita bicaranya job description. Urian jabatan atau urian tugas dari orang-orang kita itu apa. Itu kan yang harus diajarkan kepada mereka. Ya. Jadi di sini bicaranya needs, requirement, task,
and participant current capabilities. Ya. Jadi kita juga harus menilai kemampuan peserta saat ini dibandingkan dengan yang disyaratkan, ada gap tidak. Jadi kita akan menentukan gap, kesenjangannya. Misalnya yang dituntut itu skillnya segini, gitu ya. Tapi setelah kita analisis, anggota tim kita itu segini di bawahnya. Maka ini space inilah yang merupakan gap yang harus kita isi melalui program pelatihan itu. Jadi yang ideal itu kan sebenarnya sebuah pelatihan itu efektif kalau kesenjangan atau gapnya itu ketutup. Setelah pelatihan dia naik kemampuannya sehingga sesuai dengan yang dituntut. Berarti udah tercapai. Ya, sasaran dari pelatihannya. Jadi ini yang pertama. Nah, secara teknis adalah misalnya kita mulai menyebarkan kuesioner atau mewawancara orang-orang itu, ya karyawan kita itu, analisis kebutuhan. Ya, dengan rujukan utama adalah uraian jabatan yang bersangkutan, job description. Ya, sehingga kemudian harus dikerucutkan nanti itu, jadi kebutuhan mereka apa, harus belajar tentang apa mereka, supaya kemampuan yang dituntut itu mereka dapat penuhi. Gitu. Ya, itu yang dimaksud analisis kebutuhan. Ya. Yang berikutnya adalah kita merancang atau mendesain program pelatihannya itu. Ya. Jadi di sini kita akan bicara learning objective. Nah, learning objective itu yang di slide pertama tadi saya perlihatkan. Setelah pelatihan ini diharapkan peserta dapat. Nah, kita menyusun itu. Yang tadi makanya saya bilang seorang trainer harus mulai dari situ. Ya, dari penjelasan tentang sasaran pelatihan itu apa. Ya. Learning objective. Ya. Kemudian delivery formatnya, bentuk delivery-nya kita mau bagaimana, ya, cara menyampaikannya bagaimana, apakah dengan ceramah, gitu ya, apakah dengan diskusi, ya, jadi aktivitinya apa, aktivitas belajarnya, ya. Apakah dengan teori, dengan praktek, simulasi, latihan-latihannya seperti apa, ya. Atau dengan misalnya untuk soft skill tertentu, terutama tentang self management, itu malah ada yang pakai apa, perenungan diri segala macam gitu ya, self assessment, macam-macam metode itu bisa puluhan metode gitu ya. Cuma yang mungkin paling populer ya yang pernah kita alami barangkali adalah metode kuliah ya, atau metode ceramah, itu kan paling standar. Ya, cuma keterbatasannya kan kalau metode ceramah itu hanya bisa menyampaikan pengetahuan. Orang yang semula belum tahu jadi tahu, cuman itu. Tapi kalau bicara keterampilan, skill itu kan doing ya, melakukan sesuatu. Ya, maka pembelajarannya itu nggak cukup hanya dengan ceramah. Misalnya gini, Anda mau ngelatih anak Anda atau adik Anda berenang atau naik sepeda. Kira-kira kalau cara menyampaikan materinya dengan kuliah saja gitu, itu tercapai nggak? Kira-kira ya. Orang dituntut bisa berenang gitu, tapi nggak pernah dibawa ke kolam renang. Cuma dikasih aja kuliah teknik berenang gitu, dijelaskan di papan tulis gitu. Ya, nggak pernah dibawa ke kolam renang. Nah, tentu kan berarti itu miss. Sasarannya itu keterampilan, tetapi metodenya hanya pakai kuliah. Ya cuman pengetahuan. Padahal yang kita butuhkan lebih ke praktek, kan begitu. Ya, jadi ini yang dimaksud ya, bahwa di dalam merancang program pelatihan ini juga kita harus tentukan sasaran belajarnya, bentuk delivery daripada kontennya apa, kemudian activity dan exercise-nya seperti apa. Ya, kita harus merancang gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita mulai mendevelop atau mengembangkan. Ya. Nah, kalau mau ideal, kita harus meng-create atau menciptakan dulu suatu prototype. Prototype itu apa ya? Kalau di pabrik mobil itu mobil konsep gitu ya. Jadi sebelum diproduksi secara massal gitu ya, itu dibikin dulu prototype, diuji coba dulu ya. Nah, jadi semacam produk awal gitu. Baru dibikin satu, itu mau diuji coba dulu ya. Baru nanti kalau sudah yakin itu semuanya udah benar, udah bisa memenuhi apa yang dibutuhkan, barulah kemudian itu diproduksi secara massal. Ya seperti kami juga di bidang garment bisa bikin satu desain baju yang baru, celana yang baru, itu kan sebelum diproduksi massal itu kami bikin dulu contoh kan, prototipe ini.
Ya. Jadi kadang perlu ada satu angkatan ya atau sekelompok orang yang jadi kelinci percobaan dulu. Gitu, kelinci percobaan dulu. Jadi angkatan pertama biasanya itu jadi korban itu biasanya ya. Kalau materinya baru gitu ya. Saya baru, ini angkatan pertama itu kadang-kadang itu kelinci percobaan. Dicobakan dulu ke mereka. Bagaimana feedback dari mereka, apa yang kurang gitu ya. Ya kalau nggak demikian kan kita nggak tahu apa yang harus diperbaiki gitu ya dari program training seperti itu. Jadi kadang perlu meng-create dulu prototype. Kemudian kita membangun atau mengembangkan materi kursusnya atau materi belajarnya apa, ya, kontennya apa, ya. Seperti saya kan bikin slide ini kan, jadi saya harus meng-create materi trainingnya. Ya. Kemudian kita perlu mereview, meninjau apa yang kurang, apa yang sudah bagus, apakah harus ditambahkan ilustrasi-ilustrasi, mungkin bentuk gambar, ya. Dan saya mencoba supaya tidak terlalu banyak kata-kata. Karena kalau yang namanya PowerPoint itu kan ya yang ditampilkannya pointers. Pointers itu adalah hal-hal pentingnya saja, pokok-pokoknya saja. Ya, kalau saya memindahkan misalnya makalah ke dalam PowerPoint itu namanya ya cuman membaca. Ya. Maka yang namanya grafis atau visual itu kadang-kadang video, ya gambar-gambar itu diperlukan. Ya. Kemudian pilot session itu yang tadi saya bilang, pilot session itu adalah sesi awal. Sesi rintisan gitu yang ya kalau saya ngomong berguyonnya ini angkatan pertama ini kelinci percobaan gitu ya, bagaimana mereka merespon dan bisa mengikuti program awal gitu yang pertama kali kita launching gitu ya. Nah, ini pada tahap mendevelop ya. Kemudian kita masuk pada tahap implementasi. Jadi kalau implementasi itu hari H proses belajarnya, hari H pelaksanaan pelatihannya, implementasinya. Ya. Jadi di ini disebut penerapan pelatihan, training implementation. Bagaimana kita juga perlu siapkan tools. Tools itu peralatan-peralatan pendukung, ya, perlengkapan-perlengkapan pendukung, ya. Dan juga perlu juga melakukan observasi begitu. Ya. Jadi kalau misalnya seperti workshop, misalnya kita selenggarakan di hotel atau di suatu aula gitu misalnya, maka semua hal ya di dalam proses itu pada hari H itu kita harus siapkan implementasinya sesuai dengan desain dan pengembangan sebelumnya yang udah kita susun ini ya. Training implementation, perangkatnya, alat peraga atau apa ya, kadang kita mesti cerewet ngecek sound systemnya oke enggak ya. Mic-nya, baterainya udah diganti apa belum ya, jangan sampai pada saat kita lagi serius menjalankan sesuatu gangguan masalah teknis ya. Slide-nya ya, kemudian LCD proyektornya, layout ruangan mau dibikin kayak gimana, kayak kelas setengah lingkaran ya atau bagaimana, atau grouping ya, ada kelompok-kelompok 5 orang kayak itu ada ilmunya ya, tergantung nanti proses belajarnya seperti apa. Dan kita perlu mengobservasi. Ya. Observasi itu kan sebenarnya untuk mencari tahu ada yang miss nggak, ada yang melenceng nggak dari yang kita harapkan. Dan terakhir adalah kita masuk kepada evaluasi. Ya, jadi di sini kita akan menilai, membandingkan itu hasilnya apakah efektif atau tidak itu pada tahap ini. Ya. Jadi kalau evaluasi itu menurut satu teori yang disebut Kirkpatrick teori ya tentang evaluasi pelatihannya, kita akan mengevaluasi awareness, itu paling rendah itu awareness, itu. Kepedulian dan kesadaran mereka itu ya, itu level paling terendah. Ya. Yang kedua adalah knowledge, ya. Apakah pengetahuan mereka bertambah tidak? Gitu. Ya. Tahap ketiga adalah behavior. Perilaku kerjanya berubah enggak, sikap kerjanya berubah enggak sesuai dengan yang diharapkan. Dan terakhir adalah result. Result itu hasil kerjanya. Ya, hasil kerjanya. Apakah membuat karyawan kita prestasi kerjanya meningkat atau tidak? Ya, jadi ini adalah suatu siklus ya, yang kalau kita memang mengelola pelatihan, ya, sekalipun pelatihan secara face to face dengan 1-2 orang anak buah kita, ya, pola ini tetap dipakai. Jadi tidak masalah apakah peserta trainingnya cuma 1 orang atau 1.000 orang, sama aja sebenarnya, berputar gitu siklusnya itu seperti ini. Ya. Nah nanti untuk next program kita mulai lagi melakukan analisis kembali. Jadi kalau kita sudah mulai menduga adanya gap kompetensi,
ada kesenjangan keterampilan, maka saat itulah kita harus sudah mulai dengan analisis kebutuhan. Jadi siklusnya diputar kembali begitu, untuk program berikutnya. Dan training ini harus dipahami bukan suatu event yang hanya sekali dianggap selesai. Enggak. Sebuah perusahaan yang baik akan melakukan pelatihannya secara berkesinambungan. Bukan cuma setahun sekali atau sekali seumur hidup, gitu ya. Jadi harus berkesinambungan, ya. Tiada hari tanpa pelatihan, tiada hari tanpa belajar. Ya. Karena apa? Karena lingkungan dunia kita berubah cepat. Ya. Kayak sekarang misalnya, ya, akibat pandemi ini, salah satu berkah dan hikmah dari kejadian pandemi ini, orang-orang yang dulu tidak terbiasa dengan yang namanya virtual meeting, dengan menggunakan Zoom misalnya, atau webinar-webinar seperti ini, dipaksa, gitu. Termasuk saya. Saya dipaksa. Saya dulunya agak kagok juga ya, biasa kan saya mengajar ya di kampus atau memberi pelatihan ya, workshop baik indoor maupun outdoor. Nah sekarang karena nggak boleh ngumpulin orang banyak-banyak, tidak boleh berdekatan, harus jaga jarak. Ya mau sampai hari ini pun sampai udah 2 tahun saya ngajar virtual Zoom seperti ini. Bentuk ujian pun harus diubah, disesuaikan. Ya. Jadi kita harus mengikuti terus perkembangan, dan itu kan hanya bisa diikuti kalau kitanya memang senang belajar, ya, senang mengupdate diri kita sendiri supaya kita nggak ketinggalan ya, dengan perkembangan baru. Oke, sebelum saya lanjutkan, silakan mungkin ada yang mau bertanya, boleh sebelum saya lanjut, silakan jangan sungkan-sungkan. Bisa dipancing oleh siapalah, mungkin Pak Dasin bisa memancing atau Bu Michelle, silakan. Pak, mau tanya, untuk evaluasi ini, kayak awareness gitu, itu cara evaluasinya gimana ya? Ya. Nah, evaluasi 4 tahap ini dari seorang ahli pelatihan namanya Kirkpatrick gitu ya. Nah, awareness itu hanya sekedar menguji tingkat awareness dia terhadap materi yang diajarkan. Bentuknya adalah sederhana. Mungkin Bu Michelle pernah ngalami ikut training, di akhir training dibagikan kuesioner. Kuesioner pendapat Anda tentang pelatihan ini, instrukturnya bagaimana, materinya bagaimana, gitu ya, cara menjawab pertanyaannya bagaimana, cara menjelaskannya bagaimana. Biasanya pakai skala tuh. Misalnya 1 sampai 5, 1 jelek sekali, 5 bagus sekali, gitu kan. Nah, atau dengan essay, macam-macam lah caranya. Ya. Sampai kepada misalnya apakah materi pelatihan ini sesuai dengan kebutuhan Anda atau tidak, gitu ya. Apakah Anda merasa pelatihan ini memberi manfaat untuk membuat Anda bekerja dengan lebih baik atau tidak. Kesan dan pesan Anda itu apa. Bentuknya itu biasanya adalah kuesioner. Kuesioner setelah pelatihan selesai. Gitu ya. Nanti kan dikolek sehingga kita sebagai penyelenggara pelatihan itu jadi tahu, oh, kayaknya respon peserta kayak gini gitu. Ya. Dan itu kalau saya bikin sangat detail ya, nanti kalau perlu nanti saya kirim semua know-how-nya ya, formulir dan sebagainya, saya ada semua. Sampai kita ukur ya pelatihnya, materinya. Sampai kepada ruangan pelatihan dan konsumsi pelatihan. Tanyain itu ya. Konsumsinya enak nggak? Gitu ya. Ruangan trainingnya enak nggak? Ada gangguan suara nggak? Hal-hal yang seperti itu sampai kita tanyakan semua. Nah, itu level 1, awareness. Ya. Level 2 itu knowledge, pengetahuan. Nah, itu dengan post-test, Bu Michelle. Post-test. Jadi seperti ini kan tadi ada tuh beberapa sasaran. Tuh. Nah, idealnya di ujung pelatihan ini saya ada pertanyaan. Mau multiple choice atau mau dengan essay singkat misalnya. Saya tanyakan. Ya. Apakah mereka bisa menjawab enggak pertanyaan-pertanyaan? Ya, minimum yang lulus itu harus lulus berapa persen, bisa 70% misalnya itu. Jadi dengan post-test, ya. Idealnya juga harus ada pre-test. Jadi untuk membandingkan antara hasil pre-test dengan post-testnya, ada peningkatan atau tidak. Ya, karena kan bisa saja orang yang ikut pelatihan kita ini orang itu pernah sedikit banyak tahu gitu tentang materi yang mau diajarkan, gitu ya. Tapi mungkin setelah dilakukan post-test, oh ternyata pemahaman yang bersangkutan baru 40% misalnya. Ya berarti masih ada gap dong. Ya, kalau kita passing grade-nya 70%, berarti dia harus mendongkraknya ya sebesar 30% lagi begitu. Ya. Nah, kalau behavior itu
alat yang biasa kita pakai adalah performance appraisal, penilaian kinerja, penilaian prestasi kerja ya yang biasa kita lakukan misalnya setahun sekali. Ya, setahun sekali atau 6 bulan sekali ada formulir yang harus diisi. Apakah betul ya? Cuma memang ini harus related atau berkaitan dengan training yang diberikan atau yang dia pernah dapat. Apakah betul misalnya pelatihan salesmanship itu membuat dia berperilaku sebagai sales yang lebih baik? Gitu misalnya. Apakah betul pelatihan teknik produksi ini membuat dia bertindak, berperilaku, bersikap dalam pekerjaan lebih baik? Gitu. Dan itu kan hanya dengan monitoring dan penilaian dari atasannya. Gitu. Perilakunya berubah nggak? Menjadi lebih baik nggak? Ya, akibat dari training itu. Ya. Kalau hasil itu lebih kepada business impact. Business impact. Misalnya gini, si sales ini perilakunya lebih baik. Dia kalau menjelaskan produk kepada customer itu lebih mahir, lebih bagus, lebih mudah dimengerti, lebih menyenangkan. Tapi kemudian juga kita nilai hasilnya. Omsetnya naik nggak? Gitu ya. Omsetnya naik nggak? Kalau kami di produksi misalnya untuk operator itu kualitas hasil produksi dia lebih bagus nggak? Misalnya jadi nggak ada cacatnya atau cacatnya sedikit banget gitu ya, sehingga masih bisa diterima. Gitu ya. Dibandingkan sebelumnya mungkin ya dia harus merevisi kembali pekerjaannya supaya layak dihitung sebagai hasil kerja. Gitu. Jadi itu Bu Michelle, jadi ada 4 tahap gitu ya. Dan ya idealnya sampai ke hasil dong. Ya tentu kan kita sebagai pelaku usaha juga berharap training ini kan ada hasil dong. Ya akan membuat orang ya lebih kompeten, perilaku dan sikapnya lebih baik dan hasil kerjanya lebih baik. Tentu itu yang kita harapkan gitu ya. Kalau enggak kan berarti training itu sia-sia sebenarnya. Ya kan buat apa gitu kalau enggak merubah sesuatu gitu. Demikian Bu Michelle penjelasannya. Silakan yang lain, silakan. Jangan sungkan-sungkan. Ini peserta yang lain ini. Ketiduran. Yang lain mana ini? Wah, tadi katanya mau nanya jadi apa enggak Bu? Ya. Silakan. Jangan sungkan-sungkan. Ini harus interaktif. Jadi siklus ini memang penting sekali ya, siklus ADIE ini. Karena pakemnya itu ini gitu ya, pakem dari pelatihan itu. Kalau saya sih Pak Dadang yang tanya aja Pak. Oh ya. Kalau nggak ada yang tanya Pak Dadang yang tanya. Oh, ya. Buat tes itu mudeng atau enggak? Ya. Mbak Im dulu, ada pertanyaan nggak Mbak Im? Orang HRD nih wajib nanya orang HRD. Ya Pak, masih belum Pak. Nanti kalau kepikiran saya nanya Pak. Belum kepikiran gitu ya. Baik. Pak, Oke. saya tanya lagi Pak. Boleh, silakan. Silakan. Iya, kalau analisis kebutuhan itu, yang menganalisis itu atasan atau mungkin bawahannya yang ditanyain butuh apa atau apa seperti itu. Dua-duanya ditanya, Bu Michelle. Jadi misalnya formulir analisis kebutuhan pelatihannya itu disebarkan oleh HRD ke semua atasan, semua karyawan. Ya. Nah, itu yang mengisi sih sebenarnya pemegang jabatan yang pertama. Misalnya, saya mau menganalisis kebutuhan para operator. Operator ditanya. Tapi setelah itu, kita minta juga komentar dan masukan dari atasannya untuk melengkapi. Jadi kalau ditanya respondennya siapa, respondennya adalah pertama pemegang jabatan, ya. Yang kedua adalah atasan pemegang jabatan, ya, untuk melengkapi atau mungkin mengkoreksi. Ya, misalnya atasan mau koreksi, ini mah dia nggak perlu bisa kok, ini nggak apa-apa, nggak bisa juga misalnya gitu ya. Misalnya gini, saya melakukan analisis kebutuhan pelatihan untuk anggota security, misalnya. Ternyata ada muncul kebutuhan. Saya merasa butuh misalnya melaksanakan program Excel, misalnya security, gitu ya. Terus saya konfirmasi ke atasannya, betul nggak anak buah Anda ini anggota security butuh pelatihan Excel? Enggak, katanya ngapain Excel? Kan tugas dia jaga, gitu ya.
Ngapain kan dia bukan orang administrasi. Itu satu contoh gitu. Satu contoh. Ya, bisa mengiyakan, bisa enggak gitu atasan itu. Ya, karena kan yang ngerti anak buahnya itu ngerjain apa kan atasannya dong. Ya. Nah, jadi juga ini untuk mengkoreksi. Atau misalnya ada satpam wanita yang kemudian mengajukan, saya butuh misalnya khusus memasak loh. Apa betul satpam wanita harus pandai memasak? Kok jadi sama dengan chef gitu. Gitu. Itu satu contoh gitu ya. Jadi respondennya itu adalah pertama si pemegang jabatan, yang kedua adalah atasan pemegang jabatan. Malah kalau mau lebih advance lagi, ditanya lagi staf ahli. Staf ahli. Gitu ya. Pakar ya tentang satu bidang gitu. Benar nggak? Perlu. Gitu ya. Ini kalau mau lebih advance gitu ya. Ya, tapi kita mungkin perlu nggak perlu deh kalau sampaikan demikian. Ya. Gitu, Bu Michelle. Untuk analisis kebutuhan itu. Silakan, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Kalau enggak, saya lanjut ya. Oke, kita masuk slide berikutnya. Nah, ini karakteristik trainer yang efektif. Efektif itu adalah yang bisa menyelenggarakan pelatihan sehingga tercapai sasaran pelatihannya. Ya. Salah satu karakteristik yang paling penting dan jelas dari seorang pelatih yang baik adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Nah, ini komunikasi. Ya. Tapi kalau bicara komunikasi, bukan cuma jago ngomong seperti si ibu-ibu ini itu. Sampai pakai toa kayak orang lagi demo gitu kan. Ya, nggak cuma itu gitu. Ya. Kadang-kadang kan juga kita seperti yang kita merasa benar ngomong itu, tapi orang lain terganggu gitu, seperti ini ya si bapak yang pegang kacamata ini. Ya kalau dekat mah nggak usah pakai toa lah ngomongnya, gitu ya. Ya itu satu contoh gitu ya. Harus kadang ini yang penting juga ya. Misalnya menjadi pendengar yang baik. Ya, komunikator yang baik itu bukan cuma ngomongnya jago, tapi juga pandai menyimak. Ya, pandai dalam mendengarkan apa yang orang lain sampaikan. Ya. Nah, jadi kan yang ideal itu suasananya begini, orang itu bisa disebut sebagai seorang komunikator yang baik. Coba kalau Anda lihat respon orang-orang yang di sini itu kan dia tersenyum gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh si bapak yang ini. Ya. Kemudian disampaikan bahwa mengenai komunikasi efektif itu baik mengkomunikasikan informasi yang sangat teknis, cara bikin kue, cara bikin pia, cara bikin baju, gitu ya. Atau menyampaikan informasi yang sensitif atau yang menantang, ya. yang apa ya kontroversi, gitu ya. Seorang pelatih harus mampu mengajarkan konten secara jelas dan ringkas. Intinya ini sebenarnya. Konten materi ini bagaimana kita sampaikan secara jelas dan ringkas. Jangan berputar-putar. Ya. Saya ingat ada kata-kata mutiara dari Einstein. Gitu ya. Seseorang itu belum bisa dianggap pintar sampai dia bisa menjelaskan sesuatu yang rumit itu menjadi sederhana. Betul nggak? Ya, itu orang hebat itu. Orang hebat, orang pintar itu dia bisa menjelaskan yang rumit itu menjadi sederhana. Ya, sehingga orang awam pun dengan mudah paham. Oh iya, gitu ya. Tapi kadang kita menemukan orang yang sepertinya pintar, tapi kalau dia ngomong kita bukannya makin ngerti, makin pusing gitu. Ya, ada kan orang kayak gitu. Saya tuh nggak ngerti, dia tuh ngomong apa sih katanya. Padahal kan ini tuh sederhana sebenarnya. Tapi kenapa kalau dia menjelaskan tuh muter-muter ke sana kemari, banyak teori yang dikutip, tapi ujung-ujungnya kita semua nggak mudeng sama sekali tuh, nggak ngerti. Ya. Jadi itulah intinya komunikasi itu. Dan setiap orang kan punya gaya. Kita tidak akan ngatur-ngatur gaya orang ngomong, gaya-gaya orang berkomunikasi. Yang penting sebenarnya gini, mampu nggak dia mengajarkan konten secara jelas dan ringkas. Itu aja yang paling penting. Nah, kualitas inti dari seorang pelatih. Coba Anda lihat. Ya. Kualitas inti dari seorang pelatih. Jadilah pendengar yang baik dan sabar. Ini seperti ini nih, ya si cantik ini tuh ya, dia sabar banget dengerin, ya nggak tahu karena yang ngomongnya ganteng kali ya, gitu ya, dia dengan sabar dan dengan ya dia telaten, dia mendengarkan orang, jadilah pendengar yang baik. Kemudian yang berikutnya pendekatan pelatihan secara strategis. Yang dimaksud strategis apa?
pelatihan itu kan kita punya strategi, ya, sebagaimana yang tadi disampaikan ya di dalam perencanaan, ya, analisis kebutuhan, mendesain dan sebagainya. Ya itu kan artinya strateginya. Ya. Harus pendekatannya secara strategis, jangan hanya secara teknis begitu. Ya. Kemudian mendorong keterlibatan. Ya kadang kalau pesertanya agak cool, agak pendiam gitu ya, kadang-kadang mesti diminta satu-satu untuk menyampaikan pendapat. Karena apa? Pelatihan tanpa keterlibatan itu bisa mengganggu hasil. Ya, karena orang merasa apa ya? Dia merasa asing di dalam ruangan training begitu. Ya. Jadi harus dilibatkan dan harus terorganisir. Makanya kalau pelatihan yang ideal itu ada rundown. Ada rundown. Ya. Kayak penyiar TV, saya pernah lama siaran di radio, ya, di beberapa radio di Bandung, gitu. Hampir semua ya, sebagian besar lah. Ada juga yang sistem koboi, gitu ya. Beberapa radio yang dikelola dengan baik ya, para manajer produksinya, manajer operasinya itu memang piawai. Itu 1 hari sebelumnya saya menerima rundown. Jadi saya punya durasi 2 jam misalnya, atau 1 jam. Maka dari mulai pertanyaan pertama, kemudian dipotong iklan pada menit keberapa dan sebagainya, itu ada rundown-nya itu. Nah, itu terorganisir. Ya. Dan pelatihan yang baik juga demikian. Misalnya 5 menit pertama apa? Opening. Ya. Kemudian perkenalan, greeting dan perkenalan, kemudian introducing, menit keberapa. Ya. Kalau bisa begitu. Kalau bisa begitu ya. Ada rundown gitu ya. Nah, tapi kalau kita orang lapangan praktisnya mungkin ya tidak menggunakan itu pun juga nggak apa-apa. Tapi yang penting apa? Rapih lah, terorganisir gitu, step-stepnya itu. Ya. Jangan loncat-loncat gitu. Kalau loncat-loncat kan bingung, pesertanya bingung gitu. Ya harus terorganisir. Ya. Makanya ada yang disebut lesson planning, ya, rencana pembelajaran. Ya. Kalau di kampus itu apa ya? Ada yang namanya silabus gitu ya. Silabus, satuan acara perkuliahan, ya. Ada tujuan instruksional khusus, ya. Kemudian step-stepnya itu. Berikutnya adalah menghargai desain instruksional yang baik, ya. Jadi ya ini nyambung lah. Kan kita merancang kan, mendesain pengajaran itu ya. Kalau di kampus kan ada panduan ya. Ada panduan pembelajaran, ada lesson plan gitu ya. Itu harus diikuti on the track gitu ya. Karena itulah yang akan merupakan penilaian juga nih seorang dosen itu kerjanya baik apa enggak gitu ya, mengikuti silabusnya atau tidak gitu ya. Kemudian ini memperhatikan denyut nadi tren pembelajaran. Nah, pembelajaran ini kan berkembang dengan pesat ya. Dari mulai misalnya yang klasik ya, metode kuliah ya. Kemudian mulai metode yang kombinasi ya. Ada diskusi kelompok, ada simulasi, ada role playing, ada games, ya, ada macam-macam. Ya, bahkan termasuk yang klasik tapi masih dipakai adalah orang bikin paper, makalah, ya, atau artikel. Terus ya terjelaskan kepada peserta yang lain. Jadi tren pembelajaran, termasuk ya webinar ini kan, ini tren pembelajaran baru kan webinar ini. Ya, dulu kan nggak ada. Ya. Ini kan salah satu ini hikmah daripada COVID-19 itu ya, webinar tuh makin populer gitu. Kadang-kadang dalam 1 hari itu orang bisa webinar tuh berapa sesi gitu. Kadang-kadang nggak kerja tuh webinar melulu gitu ya. Nah kemudian berikutnya adalah analisis dan perbaiki lagi dan lagi dan lagi. Jadi ini continuous improvement. Jangan merasa bahwa program pelatihan kita ini udah pasti benar terus-menerus, enggak juga. Ya. Termasuk juga ini menghargai pembelajaran seumur hidup. Belajar yang baik itu adalah belajar yang sifatnya long life, seumur hidup. Ya, karena dunia ini yang tadi saya katakan berubah cepat, sangat dinamis. Maka kalau kita nggak mau tertinggal dan kita ingin tetap sukses, maka kita harus mengikuti perubahan-perubahan itu. Ya kuncinya adalah mau belajar terus. Ya. Makanya dikatakan oleh para motivator adalah seorang pembelajar, orang yang senang belajar adalah pemilik masa depan. Orang yang nggak senang belajar itu hanya pemilik masa lalu, ya, yang hanya bernostalgia. Ya. Nah, di sini misalnya ya kalau saya juga sampaikan ini satu foto ini bagaimana seorang kakek ya, melakukan cerita kepada cucu-cucunya. Gitu. Ya. Ini storytelling, keterampilan storytelling, bagaimana menceritakan sesuatu, menanamkan nilai-nilai. Dan
Seorang kakek yang baik, seorang storyteller yang baik, akan dengan telaten menceritakan kisah ini kepada cucu-cucunya ini. Ya. Sekalipun biasa disebut inilah dongeng sebelum tidur, gitu ya. Tapi tentu ini maksudnya adalah mau menanamkan nilai-nilai. Ada satu pembelajaran, kisah-kisah dari masa lalu, gitu ya. Jadi harus memiliki jiwa seperti itu ya. Seorang orang tua ya yang menanamkan nilai-nilai atau hal-hal baru kepada anak-anaknya ya. Karena ada satu tujuan yang lebih baik di masa depan yang harus dicapai ya. Oke, sekarang saya mengerucut kepada ini ya. Telling, showing, instructing. Apa sih yang dimaksud ini? Telling, showing, instructing. Ya. Ini ilustrasinya seorang ibu guru nih lagi mengajarkan kepada muridnya tentang bagaimana membaca jam dinding, bukan jam digital, ini jam konvensional gitu ya. Karena saya juga ingat dulu, saya justru diajarin oleh mama saya dulu membaca jam ini, dan ternyata ya saya kemudian sekarang menghargai ya ibu saya almarhum ya, mama saya itu adalah seorang instruktur yang baik. Saya tuh bisa membaca jam itu dari beliau, bisa membaca dari beliau, bukan dari guru. Aneh justru gitu ya. Justru ibu saya sendiri gitu yang membuat saya bisa gitu bisa membaca jam dinding ya, baca tulis. Ya. Nah, kita lihat telling itu sebenarnya hanya mengatakan atau menceritakan. Sering kita sebagai seorang atasan itu cuma menyampaikan kamu melakukannya gini. Ya, oke. Lah, selesai. Just telling gitu. Ya. Kedua, ada juga yang naik level sedikit lah, showing. Dia menunjukkan atau memperagakan. Gini nih cara melakukannya gitu. Ya. Telling, showing. Ya. Tapi itu banyak kemudian itu nggak cukup. Ya. Apalagi yang kita ajarkan itu agak complicated. Tidak sederhana. Nggak cukup. Hanya dengan telling and showing. Maka yang harus dilakukan adalah instructing. Nah, jadi sebenarnya bagian penting dari materi kita hari ini adalah saya ingin Anda melaksanakan prinsip-prinsip instructing ini sebenarnya. Karena kita orang lapangan, ya. Saya tidak sedang mengajar di perguruan tinggi, karena kita kan orang lapangan nih, orang yang ada di pabrik gitu, yang perlu satu practical tips gitu ya. Tips yang praktis itu bagaimana kita membantu anak buah kita itu lebih terampil dalam waktu yang cepat. Gitu. Ya, itu yang bagian penting. Jadi instructing itu adalah proses pembelajaran yang sistematis dan gradual. Gradual itu adalah step by step, tahap demi tahap, langkah demi langkah. Ya, nggak bisa loncat-loncat. Gitu. Harus sistematis, metodis, gradual. Ya, meliputi, nah, ini lengkap, ya komponennya itu. Telling, ceritakan, sampaikan. Showing, tunjukkan, peragakan. Doing, ya, suruh peserta melakukannya, mempraktekkannya. Repeating, ulangi lagi, ya. Kemudian evaluating, ya. Baik evaluating oleh peserta sendiri maupun oleh kita sebagai instrukturnya. Dan supervisi, kita mengawasi. Ya. Dan saya boleh sampaikan bahwa kemampuan utama di dalam supervising atau mengawasi bawahan itu adalah justru instructing ini. Ya. Nah, nanti nyambung dengan video yang mau saya share ke Anda semua. Nah, itulah yang maksud telling, showing, instructing. Yang kita butuhkan adalah metode instructing ini, komprehensif. Ya. Nah, kalau kita lebih lihat konsepnya, jadi ini ada 4 strategi dasar untuk menciptakan instruksi ya atau pengajaran atau pelatihan yang excellent, yang baik. Gitu ya. Jadi di sini ada tell, ya ini dilakukan oleh instrukturnya ya atau pelatihnya. Tell and show, ceritakan dan tunjukkan, peragakan. Baru nanti giliran si pembelajarnya atau si pesertanya dia melakukannya dan dia mengulanginya. Ya. Jadi ini step-stepnya seperti ini. Tell, show, do, apply. Ya. Kadang dalam do
dan apply ini diulang. Kadang nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, sampai memenuhi standar. Ya. Kalau di dalam sistem ISO 9000 itu kan ada instruksi kerja. Ya. Jadi kalau kita sudah menerapkan ISO 9000 sebenarnya itu ada guidance-nya, yaitu prosedur, ya, dan instruksi kerja. Ada dokumennya. Jadi seorang montir, seorang teknisi, operator, whatever, ya, yang memang diwajibkan oleh ISO itu harus ada prosedurnya, SOP-nya, instruksi kerjanya, maka itu menjadi bahan dari pelatihannya. Ya. Tidak selalu misalnya bentuknya slide PowerPoint, tidak. Bisa saja berbentuk itu, dokumen tadi, dokumen prosedur, ya, dokumen SOP, dan dokumen instruksi kerja. Ya, step by step-nya harus bagaimana, gitu, tahap-tahapannya. Jadi inilah bagian pentingnya dari instructing ini. Nah, sekarang kita coba lihat ya, video berikutnya, tolong Anda simak baik-baik dan nanti Anda ajukan pertanyaan, ya, apa yang perlu diperdalam. Dan mohon feedback ini, saya agak ragu-ragu apakah ini bisa berjalan dengan baik videonya, ya. Tolong nanti kasih masukan ya. Kalau lancar ya alhamdulillah, mudah-mudahan. Tapi kan saya juga udah kirim ke Mbak Im ya videonya ya, yang sudah ada terjemahan. Di YouTube ada sebenarnya, saya juga dapat dari YouTube. Cuma kan belum ada terjemahannya. Jadi ini saya dulu bikin ini juga saya minta staff saya di bagian training untuk membuatkan translate-nya ke dalam bahasa Indonesia. Itu karena ini aslinya kan dalam bahasa Inggris. Dan ini film lama makanya masih hitam putih. Tapi saya melihat bahwa video ini sangat useful, sangat powerful ya. Kalau kita lagi mengajarkan orang untuk melatih dengan baik, ya. Coba ya. Dan tolong ini pastikan suaranya keluar nggak ya. Ini opening dulu nih, opening dulu kan. Ini ternyata dibikinnya di Amerika ini. Ya. Ini film-film zaman dulu tuh kayak gini, ini hitam putih. Ya. Ini nggak ada suaranya atau memang belum ada suaranya? Belum ya, kayaknya belum. Nanti pas ada dialog ya. Oke. Nah, kita sebentar lagi ada mulai dialog. Ada suaranya? Nggak ada, Pak. Tapi ada subtitlenya, Pak.
Demikian filmnya. Silakan, mungkin ada komentar atau pertanyaan. Ngomong-ngomong, suaranya keluar nggak tadi itu? Enggak, Pak. Oh, enggak ya? Nanti bisa dilihat tadi ada filenya di Mbak Iim ya, bisa dilihat. Tapi mungkin dengan terjemahannya terbantu juga ya. Betul. Iya. Silakan, mungkin ada komentar atau Ada pertanyaan. suaranya, kalau nggak ada terjemahannya sama aja. Ya, betul. Silakan. Jadi ini poin pentingnya ya. Nah, itu yang disebut instructing itu ada beberapa step ya. Dan ini yang membedakan antara telling, showing, instructing. Jadi metode instructing itu adalah pertama, ya ini penjelasan dari atasannya ya. Sebagai trainer, saya menunjukkan apa yang harus dilakukan dan menjelaskan cara melakukannya langkah demi langkah. Nah, ini bisa dibantu sebenarnya kalau kita memiliki SOP dan instruksi kerja tentang proses-proses kerja di perusahaan kita. Itu dokumen penting yang akan menjadi bahan ajar istilahnya, atau buku ajar ya, worksheet ya, dari hal-hal yang mau kita latihkan kepada karyawan kita. Ya, ini step pertamanya. Ya. Dan ini kalau saya menunjukkan apa yang harus dilakukan dan menjelaskan cara melakukannya langkah demi langkah, ya itu adalah tellingnya itu, ya tellingnya. Telling dan showing lah ya. Kedua, dia memberitahu apa yang harus dilakukan sembari saya mendemonstrasikannya. Ya. Jadi si atasan itu memperagakan, mendemonstrasikan. Nah, tapi si anak buah atau si peserta menyebutkan step-stepnya apa saja. Gitu, ya. Ini yang tahap kedua. Tahap ketiga, dia melakukan pekerjaan tersebut dan menyebutkan langkah-langkah pengerjaannya. Jadi sambil dia melakukan ya, praktek, dia menyebutkan step-stepnya apa. Gitu ya. Dan itu kan terbantu kalau kita punya dokumen yang namanya instruksi kerja ya, atau SOP-nya gitu. Ya. Keempat, dia mengulanginya kembali, ya, itu yang disebut repeating, ya, pengulangan, dan menjelaskan alasan mengapa hal itu harus dilakukan. Jadi ada unsur evaluasinya di sini. Kenapa itu harus dilakukan? Ya. Karena dia harus mengerti. Kenapa misalnya mata bornya dioleskannya harus kepada bor, mata bornya, bukan pada benda yang mau dibor. Misalnya kan gitu ya. Itu kan harus ada alasannya kenapa gitu. Dan kenapa harus dikasih dulu oli gitu ya. Ini langkah yang keempat ya. Kemudian langkah kelima, dia sepenuhnya melakukan pekerjaan tersebut sembari saya mengawasi. Jadi ada supervising di sini. Saya mengawasi, saya memonitor dan memastikan dia bekerja dengan benar. Jadi pada saat misalnya ada yang miss, ada yang salah, maka si atasan langsung bisa mengkoreksi. Ya. Jadi jangan dibiarkan kemudian baru ketahuannya kesalahannya di kemudian hari ya setelah banyak produk cacat. Itu kan berbahaya gitu ya. Jadi ini yang merupakan langkah kelima itu, memastikan dia bekerja dengan benar. Sekarang dia sudah mandiri dan bisa menjadi operator kita. Udah, berarti sudah terbentuk tuh. Ya. Nah. Kemudian ditanyakan nih sama bosnya ini, apakah perbedaan antara telling, showing, dan instructing? Ya. Instruction atau instructing ini membutuhkan waktu lebih lama dalam pelaksanaannya. Ya, jadi nggak bisa instan memang, harus sabar, harus telaten, ya nggak bisa diburu-buru ya kalau untuk hasil yang baik. Ya sama aja lah kalau kita juga bikin makanan atau masakan atau kue yang enak kan nggak bisa juga buru-buru, kan ada step-stepnya gitu ya. Membutuhkan waktu lama dalam pelaksanaannya ya. Tapi menurut saya katanya ya, hal ini akan menghemat waktu, uang, dan pikiran dalam jangka panjang. Jadi kita berpikirnya in long term ya, dalam jangka panjang. Itu materinya dari Training for Trainers. Ini durasi singkat, initial. Jadi sebenarnya saya juga mencoba untuk menyajikannya itu sederhana saja, tidak terlalu muter-muter, karena intinya bagaimana membantu rekan-rekan semua yang memiliki anggota tim supaya anggota timnya bisa di-upgrade ya skill-nya itu, sehingga semua SDM kita ini siap pakai begitu. Silakan kita diskusi. Boleh ajukan pertanyaan atau ada komentar apa atau punya contoh kasus, silakan. Ya.
Baik, Pak, saya ingin bertanya, tapi mungkin ini bukan di luar training ya, Pak. Iya, Tapi iya. mungkin sedikit Pak gitu. Ya. Bagaimana Pak cara melakukan evaluasi kinerja yang efektif, Pak? Evaluasi kinerja. Ya. Evaluasi kinerja ini konteksnya adalah bagaimana bukan cuma sebenarnya mengevaluasi, gitu, tapi juga kita mengelola. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau komprehensif, yang kita butuhkan itu bukan hanya mengevaluasi, tapi mengelola. Ya. Jadi dari mulai awal harus ada planningnya dulu, ya, yang disebut performance plan. Jadi tahap pertamanya performance plan. Itu bisa alat bantunya KPI, ya, Key Performance Indicator. Jadi setiap orang harus punya target, itu aja sih intinya. Targetnya apa? Ya, targetnya apa? Misalnya untuk bidang produksi, misalnya yang paling klasik ya, itu pakai QCD, Quality, Cost, and Delivery. Ya, Quality, Cost, and Delivery. Misalnya targetnya kualitas itu boleh defect maksimum berapa persen? Ya, atau harus zero defect, tanpa cacat. Ya. Kemudian cost, biayanya, biaya produksinya maksimum berapa? Ya. Dan itu kan kaitan dengan budget gitu ya. Kemudian ketika delivery itu waktu proses atau cycle time. Berapa lama kita memproses? Ya. Termasuk kalau mau ditambahkan adalah quantity, target quantity. Ya. Bulan ini, bulan depan target produksi kita berapa? Jumlahnya berapa? Maksimum defect berapa? Ya. Cost maksimum berapa? Ya. Kemudian delivery-nya, cycle time. Ya. Jadi pertama-tama sebelum kita ngomong evaluasi, harus mulai dengan performance plan-nya lebih dulu. Karena kalau nggak ada performance plan, ya bagaimana mengevaluasi dong? Kan evaluasi itu sebenarnya membandingkan antara hasil dengan rencana. Betul nggak? Nah sebenarnya kalau rencananya nggak jelas, gimana ya? Pakai intuisi, diduga-duga aja. Ya, menduga-duga aja kan juga harus punya pembanding tetap. Pembandingnya apa? Dalam hal apa dan berapa banyak angka-angkanya? Dan sebaiknya kuantitatif. Sebaiknya ada angka. Ya, misalnya berapa pieces pia yang diproduksi dalam 1 bulan. By item apa saja? Quality-nya. Ya, misalnya zero defect. Ya. Atau toleransi defect misalnya 0, sekian persen. Ya. Cost-nya, biaya produksi maksimum berapa? Ya. Kemudian delivery time. Ya, untuk memproses 1000 pieces itu waktunya berapa lama? Ya. Itu tentukan dulu. Nah, untuk bidang yang lain pun sama, misalnya untuk marketing, ya, berapa? Untuk bidang supporting, administratif, berapa? Jadi tentukan dulu performance plan. Nah, kalau sudah ada performance plan, itu kemudian kita membangun suatu dialog dengan bawahan. Jadi atasan bawahan harus ada satu dialog. Bagaimana mewujudkan performance plan tadi, target-target tadi. How to-nya dibicarakan. Termasuk misalnya memilah pencapaiannya itu mau seperti apa. Ya. Tata caranya itu. Termasuk misalnya kalau mereka merasa ada hal-hal kemampuan yang mereka belum menguasai, si bawahan harus belajar apa. Harus ikut training apa juga dibicarakan di dalam dialog tersebut. Ya. Jadi di situ ada satu komunikasi 2 arah. Ya. Itu tahap kedua. Ya, ada dialog tentang performance dialog. Ya. Dialog kinerja. Nah, yang berikutnya adalah kalau udah sepakat how to-nya, termasuk schedulingnya, ya harus ada yang disebut performance review, ya performance review. Apakah misalnya sebulan sekali, mau 3 bulan sekali. Ya. Jadi ini peninjauan secara berkala, performance review itu. Sehingga kita tahu sebelum satu masalah itu menjadi besar, kita sudah mendeteksi indikasinya, wah ini ada problem nih, ada gejala gap gitu ya. Sehingga menangani gap yang masih kecil itu lebih gampang gitu, daripada gapnya udah melebar, ya kan? Ya. Jadi kalau ibarat orang sakit, kalau baru gejala kan lebih mudah nyembuhin daripada sudah akut, sudah kronis, betul nggak? Ya, lebih susah. Gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan meeting bulanan atau meeting 3 bulanan. Gitu.
mereview pencapaian dan proses. Dua-duanya yang dilihat, pencapaian dan proses. Nah, pada saat review ini pasti akan ketemu ada yang mencapai sasarannya, ya, ada yang di bawah, ya, ada yang upper, ada yang lower. Gitu, ya. Nah, kalau yang sasarannya tercapai bahkan melampaui, ya sebenarnya sih mungkin itu nggak ada masalah berarti. Yang problem itu kan yang tidak tercapai, ada proses yang menyimpang atau pencapaian-pencapaian yang tidak sesuai. Ya. Nah, kalau terjadi misalnya ada orang on the track, sasaran-sasarannya tercapai, ya, maka yang harus dilakukan itu adalah, jadi di sini perlu yang namanya treatment, ya, perlakuan dari atasan apa. Untuk mereka yang tercapai sasaran kinerjanya, maka kita harus melakukan juga apresiasi, rekognisi, pengakuan, begitu ya. Atau kalau memang memungkinkan dan ada kebijakannya, mungkin reward begitu, ya. Misalnya juga dalam bentuk insentif misalnya, ya. Nah, untuk mereka, jadi reward pun ada dua sih sebenarnya, ya, ada reward finansial dan non finansial sebenarnya. Nah, untuk mereka yang ternyata ada gap di situ, ya, tidak tercapai gitu. Ini dalam monitor, ya, monitoring. Belum di ujung, belum evaluasi. Ini baru review, baru tinjauan berkala. Ya. Nah, sesuatu tidak tercapai itu bisa karena dua sebab. Ya. Apakah dia kurang mampu atau kurang mau? Kan gitu ya. Apakah masalah kompetensi atau masalah motivasi? Kalau itu adalah masalah kurang mampu atau kompetensi yang kurang, maka solusinya adalah dia harus diberi coaching, pelatihan atau instructing seperti tadi, gitu ya. Tapi kalau dia kurang mau, artinya masalah-masalah motivasi, ya bukan coaching, ya. Tapi kita perlu motivating, mungkin counseling, gitu ya. Kita perlu motivating atau counseling, karena problemnya manusia kan dua sebenarnya, mampu tidak, yang kedua adalah mau tidak, kan gitu. Ya. Makanya SDM yang bernilai bagi perusahaan itu adalah yang mampu dan mau. Dua-duanya harus ada. Yang kompeten dan berkomitmen. Dua itu yang paling penting, ya. Kalau kita bicara sumber daya manusia. Tapi bisa juga kalau misalnya ternyata orangnya mampu dan mau, misalnya. Tapi ternyata tidak tercapai. Mungkin ada faktor lain di luar SDM. Apa misalnya? Mungkin faktor lingkungan. Ya kan? Dia tidak memperoleh opportunity yang cukup untuk berprestasi. Misalnya ada banyak gangguan, ya. Mungkin gangguannya ada masalah teknis dan non teknis. Misalnya peralatan kerja rusak, misalnya kan. Kalau diproduksi sering mati lampu, misalnya ya, atau tegangan listrik tidak stabil, itu kan mengganggu juga gitu ya. Kadang-kadang mesin bisa jebol kan gitu ya. Itu masalah-masalah teknis. Nah kalau itu sih bukan isu manusia gitu ya. Itu adalah isu lingkungan yang harus kita handle juga. Jangan sampai karyawan yang sudah mampu dan mau ini tidak bekerja optimal gitu, karena daya dukungnya itu ada hambatan-hambatan. Gitu. Ya. Termasuk ada juga masalah gangguan non teknis. Misalnya apa? Masalah kepemimpinan. Bisa saja kan? Ya. Kan orang itu menghadapi masalah ya bahwa sasarannya tidak tercapai, itu bisa saja dia berada di waktu dan tempat yang nggak tepat, ya. Berada di tempat dan waktu yang tidak tepat, atau bekerja bukan dengan orang yang tepat. Bisa ya, masalah teamwork ya, bisa juga. Gitu, ya. Itulah gunanya ada yang disebut performance dialogue, gitu ya. Dialog tentang kinerja secara berkala, itu ya, bisa bulanan, 3 bulanan. Dan itu treatmentnya itu sih sebenarnya. Ya. Nah, baru kemudian di akhir tahun ya kita melakukan evaluasi. Evaluating itu adalah ibaratnya apa? Ujian akhir semester, gitulah ujian akhir semesternya, merupakan akumulasi dari review tadi, ya. Sehingga di akhir tahun kita menilai karyawan baik atau enggak itu enggak ada surprise sebenarnya, karena semua indikasi ya, gejala-gejalanya udah ketahuan pada saat tinjauan berkala tadi, gitu. No surprise. Sehingga orang misalnya tidak dinaikin gaji pun karena kerjanya nggak bagus juga dia juga ngerti, ya memang saya beberapa kali ditinjau juga memang saya ada masalah kayak gitu ya. Ya,
Harusnya tapi tidak, karena performance management yang baik itu adalah bukan hanya sekedar mengganjar atau menghukum, ya, tapi harusnya justru mengganjar semua orang karena semua orang sukses, ya kan? Kalau semua orang sukses kan semua berhak memperoleh penghargaan, apresiasi lah minimal. Demikian. Ini satu workshop lagi nih bicara ini. Satu workshop lagi ini. Kalau mau lebih lengkap ya. Demikian baik penjelasannya. Ya. Dan terkait kan dengan training ternyata ya, dengan tadi di dalam performance dialog itu mungkin salah satunya coaching, instructing sebagai solusi. Ya. Demikian baik. Silakan. Mbak Lili kayaknya mau bertanya. Silakan Mbak Lili. Iya Pak Dadang. Ya. Ini mohon maaf agak telat bergabungnya. Ini Pak, misalnya di dalam kondisi lapangan kita target kita tidak terpenuhi gitu, langkah apa yang sebaiknya kita ambil Pak? Dalam hal mentraining karyawan atau dalam hal kayak target produksi gitu Pak? Ya, ibarat ini misalnya kita sakit misalnya, terus kita ke dokter. Saya kira dokter dimanapun nggak akan ujuk-ujuk buka resep, betul nggak? Nggak ngomong apa langsung kasih obat ya. Gila, dokter gila ya namanya, atau jangan-jangan dukun kali gitu ya. Nah, jadi gini, kalau kita ketemu masalah sebenarnya yang ada di permukaan itu baru simptom sebenarnya, ya, simptom, baru gejala, ya, baru tanda-tanda, oh target tidak tercapai, ya, itu sebenarnya bukan akar masalah, tapi baru indikasi. Maka yang harus kita lakukan adalah mencari dulu akar masalahnya. Ya. Apakah betul ini masalahnya masalah sumber daya manusia atau bukan sumber daya manusia? Ya kan? Mbak Lili nggak salah sih kalau kemudian Mbak Lili memberikan training. Gitu. Kalau memang masalahnya mereka kurang mampu. Betul nggak? Jadi harus dicari tahu dulu kenapa target tidak tercapai. Apakah karena karyawan kurang terampil atau kurang motivasi? Banyak absen, banyak bolos, banyak telat. Betul nggak? Ya, kalau kurang motivasi, indikasi kurang motivasi itu misalnya banyak absen, banyak bolos, telat, ya, bekerjanya tidak antusias. Kalau itu sih sebenarnya bukan masalah skill, betul nggak? Ya, tapi masalah motivasi. Jadi treatmentnya itu mungkin bukan training, gitu ya, tapi mungkin bagaimana kita memotivasi mereka. Bagaimana kita memberikan bimbingan dan penyuluhan, jadi semacam konseling begitu ya. Kayak dulu lah waktu kita sekolah ya, murid-murid yang nakal itu biasanya dipanggil guru BP, ya enggak? Karena suka kabur gitu ya, nggak masuk pelajaran tertentu, misalnya mungkin karena dia itu nggak suka sama gurunya, atau entah apa, ya, suka bolos gitu ya, sehingga nilainya jelek gitu ya. Padahal mungkin anaknya pinter. Bisa jadi kan? Anaknya pinter. Tapi kenapa mata pelajaran tertentu misalnya gitu, ya nggak bagus. Nah, jadi harus ditemukan dulu akar masalahnya. Mbak Lili ya. Mungkin aja memang nggak salah sih kalau kemudian treatmentnya atau solusinya adalah pelatihan. Nggak salah. Kalau persoalannya adalah ternyata kurang terampil. Tapi kalau masalahnya kurang motivasi, ya, berarti kan bukan pelatihan dong, gitu ya. Tapi lebih kepada bagaimana kita ngobrol, berdialog, ya, memberikan motivasi, gitu. Nah, kalau sudah jelas memang itu masalahnya training, maka yang penting teknik dan metode instructing tadi aja yang kita lakukan, gitu, Mbak Lili ya, untuk mencapai pencapaian skill yang diharapkan. Ya. Demikian, Mbak Lili. Silakan kalau belum menjawab pertanyaan, dikembangkan lagi pertanyaannya. Silakan Bu Balil. Ya. Ya Pak, soalnya saya kan ini ada target untuk efisiensi jam kerja. Terus saya sudah selama 3 bulan ini saya sudah nyoba beberapa sistem gitu. Tapi efisiensi jam kerja yang saya capai itu masih belum signifikan gitu loh Pak. Kadang bisa terlampaui, kadang ya pulangnya masih tetap terlambat gitu loh Pak. Jadi kan
ini masih mencoba beberapa cara atau langkah biar kerjanya itu sesuai dengan target dan jamnya pulang juga nggak molor gitu, Pak. Ya, untuk memastikan akar masalahnya apa, ya, supaya kayak dokter makan diagnosis dulu ya, cek ini, cek itu, kadang dikirim pasien ke lab, mesti cek ini, cek itu, baru dia ngerti, oh ini penyakitnya, kayak gitu ya. Kayak demam itu kan bisa merupakan gejala berbagai penyakit, belum tentu itu flu, bisa juga demam berdarah, bisa tifus, gejalanya sama kok demam, gitu kan. Sekarang gejalanya sama, target tidak tercapai, kadang tercapai, kadang tidak, kan gitu ya. Jadi harus didiagnosis dulu, begitu. Akar masalahnya apa? Maka kita harus meneliti mungkin beberapa data. Nanti kalau untuk aspek SDM kan bisa koordinasi sama HRD ya. Misalnya kita lihat tingkat absensi berapa persen, tingkat keterlambatan berapa persen, ya. Kalau itu angka-angkanya masih cukup besar, bisa jadi itu juga pengganggu ya, sebagai eliminator ya terhadap proses. Nah, idealnya kan sebenarnya absensi 0, keterlambatan 0, ya. Pulang lebih cepat juga 0, pelanggaran aturan juga 0, ya. Jadi saya kira itu adalah satu indikator yang harus kita wujudkan, ya, untuk mensupport tadi supaya target-target tercapai. Karena kalau karyawannya masih banyak yang suka bolos, sering telat, ya pastilah terganggu, betul nggak? Ya, udah pasti dong. Ya, itu udah dengan keniscayaan itu mah kalau karyawannya itu masih banyak yang kayak gitu, ya bagaimana bisa produktif kan gitu, ya. Nah, ya mungkin orang-orang tertentu misalnya harus dipanggil, diberi pengarahan, ya, diberi inspirasi, gitu ya. Ya, sekalipun kadang-kadang juga perlu mungkin diberi sanksi, ditegur misalnya, ya, diberi surat peringatan. Gitu. Jadi harus dicari tahu dulu akar masalahnya ya, Mbak Lili ya, supaya apa? Ibarat dokter supaya kalau ngasih obat itu memang tepat gitu ya. Nggak salah ngasih obat. Jangan sampai sakit kepala dikasih obat sakit perut. Ya. Sakit perut dikasih obat sakit kepala kan nggak nyambung namanya kan gitu. Ya. Demikian Mbak Lili. Ya. Silakan mungkin yang lain. Ini belum kedengaran suaranya nih dari teman-teman yang lain. Malah gelap gulita kayaknya mati lampu di sana ya. Nggak kelihatan orangnya. Silakan, masih ada waktu sedikit lagi. Kita manfaatkan. Bu Michelle kepikir lagi mau nanya apa? Biasanya pertanyaan Bu Michelle bagus-bagus nih. Padahal sih lagi on the way ya, gimana? Gimana Bu Michelle? Iya. Ya Pak, masih di Pak, jalan Pak. sebenarnya kalau di lapangan itu ada kasus ini 2 orang dengan job yang sama gitu ya. Terus kan kita lagi apply sistem baru nih, trainingnya udah juga sama kayak gitu. Yang satu oke, tapi yang satunya ini kayak dia nggak nangkep gitu loh. Terus waktu kita lihat hasil kerjanya juga loh kok beda gitu loh. Yang satu ini ya oke lah ada salah tapi sedikit. Yang satunya ini kayak kesalahannya banyak dan fatal kayak gitu loh. Ya, betul. Ya bingung sih gimana harus ini sih memperbaikinya. Orang trainingnya juga sama. Mereka juga selalu mengikuti training barengan gitu. Betul. Itu sih sebenarnya semua perusahaan mengalami yang kayak gitu, Bu misalnya. Nah, kita nggak sendirian kok ketemu masalah kayak gitu. Sama-sama ya pasti pernah ketemu problem masalah. Dalam ilmu psikologi industri, ya, ada konsep yang disebut individual differences. Individual differences itu adalah yang disebut perbedaan-perbedaan individu. Jadi ilustrasinya begini. Orang-orang itu bekerja di pabrik yang sama, mesin yang sama, SOP yang sama, atasan yang sama, pelatihan yang sama, target yang sama. Kok kenapa hasil beda-beda? Kenapa hasil beda-beda? Itu yang menyebabkannya adalah bahwa karena setiap orang itu berbeda. Profilnya itu, kapasitasnya, ya, learning ability-nya berbeda. Ya. Jadi kita harus mulai mendiagnosis orang-orang yang mengalami kesulitan atau yang disebut dalam tanda petik agak bermasalah itu, dicari tahu sebenarnya akar masalahnya di mana.
Ya. Apakah memang dari awal kita udah salah merekrut orang? Bisa. Bisa. Kenapa misalnya Bu Michelle ya untuk ambil S2, S3 bidang ilmu tertentu itu. Orang bukannya sekedar punya duit buat bayar SPP, tapi kamu bisa ngikutin nggak programnya. Betul nggak? Pokoknya harus pemeriksaan psikologi, harus tes kemampuan akademik, whatever lah semua. Ya, kadang wawancara. Ya, universitas yang berkualitas itu tidak selalu hanya yang penting lu bayar iuran gitu, enggak. Tapi kalau Anda memang dinilai nggak akan sanggup mengikuti program ini, mohon maaf Anda nggak bisa ikut gitu. Ya, bukan karena Anda nggak punya uang gitu. Ya. Jadi hemat saya ini pun harus diperhatikan ya. Saya selalu mengingatkan tim saya adalah dan teman-teman di perusahaan saya adalah penting gitu ya, bukan hanya sekedar dia pernah di mana sebagai apa berapa tahun. Tapi kalau kita hidup di dunia yang berubah cepat, apalagi juga perusahaan kita juga banyak sekali perubahan-perubahan. Maka yang paling penting dari orang-orang kita adalah learning capacity. Ya, kapasitas belajar. Kapasitas belajarnya memadai enggak? Gitu. Ya, makanya kenapa perusahaan-perusahaan banyak menerapkan prosedur pemeriksaan psikologi. Gitu. Ya, karena kita ingin tahu profil orang ini. Dia bisa mengikuti enggak gitu. Atau malah jadi penghambat, ya kan? Jadi saya kira mungkin salah satu akar masalahnya adalah dari awal kita memasukkan orang yang sebenarnya harusnya nggak masuk, ya, sorry gitu ya. Jadi kita kan bicara secara organisasi begitu, ya. Kadang juga ada lah perusahaan-perusahaan atau bos-bos yang karena hatinya baik gitu, ada orang yang sebenarnya nggak masuk tapi dia kasihan, udahlah masuk aja. Problemnya adalah udah berjalan sekian lama tuh kan, itu. That's problem. Ya, mungkin dia harus tidak di situ. Kalaupun tetap ya dia kerja di tempat kita, tapi mungkin pekerjaannya bukan itu gitu, Bu Misal. Ya mungkin dia perlu dimutasi ke bagian yang lebih sesuai buat dia gitu. Jadi kita nerima orang itu bukan hanya sekedar dia terampil atau tidak, tapi learning capacity-nya gitu. Karena pekerjaan kita berkembang terus. Banyak hal-hal baru. Gitulah kurang lebih ya. Ini penjelasannya. Silakan, mungkin ada yang lain yang mau bertanya, boleh. Teman-teman dari yang lain, dari merchandising, dari gudang, accounting, dan marketing, mungkin silakan kalau kepikir nih mau nanya sesuatu, boleh. Iya. Pak, Ya. saya izin dulu ya. Oh ya, Saya ada janji soalnya. Terima kasih buat meetingnya hari ini. Ya, sama-sama. Sangat membantu sekali. Ya. Ya. Sukses selalu, Pak Dasin. Terima kasih. Ya. Terima ya. Baik, rekan-rekan, Bu Michelle, Mbak Iim, kalau hari ini mungkin belum kepikir mau nanya apa, mungkin besok-besok deh diskusi. Gitu ya. Jadi untuk sesi hari ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan membawa manfaat ya, dan bisa diterapkan gitu ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan jangan sungkan-sungkan, bisa japri aja ke saya, boleh tanya gitu ya. Nanti perlu dokumen apa, file apa, saya siapkan ya, supaya program pelatihan ini juga bisa berjalan, dan idealnya semua atasan bisa jadi seorang pelatih yang baik ya, di tempat kita. Karena saya melihat justru inti daripada pengembangan SDM itu adalah bagaimana setiap atasan bisa menjadi pelatih yang baik. Tidak bisa hanya mengandalkan HRD atau trainer dari luar. Gitu ya. Karena kalau saya disuruh ngajarin bikin PIA juga nanti ngaco lagi. Gitu ya. Karena setiap orang kan punya keahlian masing-masing gitu ya. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Sehat dan sukses selalu buat Anda semua. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang mendatang. Terima kasih. Selamat bekerja kembali. Selamat siang semua. Ya, makasih Pak. Ya. Sukses ya. Amin. Ya.